Saya pun nangis ya. Saya bilang ya, ini jujur loh, saya hamba Tuhan, mungkin ya, kalau suruh doain ya, 30 tahun lebih, mungkin ya, saya juga pasti satu kali akan nyerah. Pasti ya. Oke, nggak usah bilang orang awam. Kita hamba Tuhan aja kalau doain mungkin 30 tahun lebih, Tuhan tidak jawab-jawab, sampai terakhir baru jawab, mungkin ada kalinya kita lelah, ada kalinya kita capek. Lalu kita berkata, benar gak ya apa yang aku sudah imani? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat dari Markus 2 ayat 1 sampai Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur bisa berkumpul kembali di PDI Shaddai pada siang hari ini, amin. Semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, amin. Puji Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, di kesempatan siang hari ini kita mau arahkan pandangan kita, hati kita kepada Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dulu sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas setiap perbuatan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami katakan kalau kami ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kami, melainkan itu semua karena kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami dapat melalui setiap musim kehidupan kami, itu semua karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan biar pada saat siang hari ini kami mau untuk kami mengarahkan hati kami, pandangan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan kami rindu untuk kami bersekutu bersama dengan Engkau, bersekutu bersama dengan teman-teman kami seiman, mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya kami akan dikuatkan, kami akan disegarkan kembali oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan jalannya persekutuan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang bekerja bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Sebelum kita menaikkan pujian, mungkin boleh tengok kiri kanan, boleh kasih salam satu sama lain. Yang belum kenal mungkin nanti habis ibadah boleh kenalan ya. Haleluya. Kita bersyukur, kita bangga punya Allah yang hidup, amin. Dia yang mati di kayu salib bagi kita, Dia bangkit dan Dia hidup bagi kita semua. Mari sama-sama kita mau katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita tak perlu dengar
Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk siang hari ini ketika kami bisa berkumpul beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu ini bukan momen yang biasa, tapi kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang tolong beracara di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga firman yang ditabur sungguh boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Shalom. Silakan duduk. Ya. Shalom. Oke ya, kita bersyukur ya hari ini kita boleh datang beribadah ya di momen ya mungkin sebentar ini ya, di tengah-tengah pekerjaan kita masih bisa diberikan kesempatan dengar firman Tuhan. Kita buka Markus 2 ayat 1 sampai 12. Oke, Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepadanya, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini ada anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau berbicara tentang iman, ya mungkin kita semua sering mendengar tentang khotbah ini. Ya, memang kita secara Kristen, ya secara ya memang kita harus punya iman ya, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu ya. Kita percaya kepada Tuhan yang tidak ada ya, tidak nampak gitu. Nah makanya kita disebut beriman. Oke. Nah Bapak Ibu, tapi ternyata memang iman itu harus menghasilkan sebuah buah ya. Nah saya ingat sekali ada seorang jemaat saya dulu ya, dia seorang, kalau saya panggilnya Apo, ya Apo itu nenek ya. Jadi kalau kita orang Singkawang, orang Pontianak bilangnya Apo gitu ya. Jadi saya panggil dia Apo ya karena memang dia usianya tuh mungkin sudah sekitar 68 apa hampir berapa ya, hampir 70 lah ya, seperti itu. Nah, dia punya suami Bapak Ibu. Suaminya itu dari muda itu dia bukan Kristen Bapak Ibu ya. Jadi sang istri itu dari muda sudah ajak suaminya, ayo ke gereja, karena gereja dekat di rumah gitu ya, di Kartini gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Orang ini
suaminya bilang nggak mau gitu ya. Kalau lu mau beribadah, ya lu pergi sendiri. Jangan ajak-ajak gue gitu ya. Nah ternyata suaminya itu doyan minum waktu muda ya. Jadi doyan minum, doyan rokok ya. Terus juga kadang dia tupo ya. Tupo itu suka main judi Bapak Ibu ya. Tupo ya. Jadi dia tuh suka main judi. Ya biasa ya kayak ya kita nih well, kalau orang Kalimantan terkenal memang suka judi ya, suka main kartu itu ya. Apalagi kalau Imlek gitu ya, itu suka banget ya. Nah, lalu suaminya itu terkenal seperti itu. Memang di kalangan keluarga dia cukup parah ya. Lalu apa yang terjadi? Sang istri beriman Bapak Ibu ya. Dia bilang katanya kalau satu orang percaya seluruh keluarga akan diselamatkan. Wah, sang istri beriman ya. Tapi ternyata ya dia sulit untuk kasarnya menyelamatkan suaminya, Bapak Ibu. Lalu apa yang dilakukan? Dia hanya berdoa, Bapak Ibu. Dia doakan setiap hari di suaminya, gitu ya. Dia doain suaminya, gitu. Ini saya dengar kesaksian dia waktu suaminya meninggal ya, Bapak Ibu ya. Lalu dia doain, gitu ya. Kadang kalau suaminya kan kadang suka minum, dia suka mabuk dan akhirnya ya kita tahu ya kalau udah mabuk kan tidurnya pulas ya. Itu kepalanya ditumpang tangan sama istrinya, didoain ya biar percaya Tuhan, percaya Tuhan, percaya Tuhan gitu. Sang isi cerita gitu. Lalu singkat cerita, Bapak Ibu tahu berapa puluh tahun kemudian sang suami enggak percaya Tuhan juga. Enggak ke gereja juga. Padahal itu istrinya sudah doakan dari mungkin hampir 30 tahun. 30 tahun Bapak Ibu, bayangkan. Sampai satu hari sang suami itu kena cancer ya. Jadi dia punya cancer paru di paru ya, cancer paru ya gitu. Dia punya cancer paru Bapak Ibu karena suka ngerokok ya, terus levernya bermasalah karena memang waktu muda suka minum gitu ya. Jadi minumnya cukup parah, merokok juga cukup parah, jadi punya cancer paru dan levernya juga agak bermasalah ya. Sempat cuci darah terus gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Di situ sang istri bilang, saya akan tetap setia sama kamu. Dia bilang sama suami. Suaminya udah bilang, jangan, udah tinggalin gua aja, gua penyakitan. Dia bilang katanya. Udah lu pergi aja, ngapain ngurusin gua. Suaminya bilang gitu. Saya nggak tahu ya suaminya karena sayang biar nggak repot atau apa, saya nggak tahu. Istrinya bilang gitu. Lalu singkat cerita, sang istri pun tetap menemani Bapak Ibu. Dia doakan sebelum cuci darah, ayo kita doa. Udah lu doain aja, kan lu yang Kristen, dia berkata. Dia doa Bapak Ibu gitu ya. Sampai terakhir, oke. Kita datang besok, memang kita lihat kondisinya sudah kuning Bapak Ibu ya, karena memang lever bermasalah. Terus dia itu ngeluh sekali, dadanya sakit kayak mau meledak gitu ya, karena memang ada cancer itu. Lalu singkat cerita dia panggil mukse ya, pendeta kita datang ya, lalu saya juga datang karena dia sang istri bilang kayaknya suami saya tidak lama lagi Pak, dia bilang gitu. Boleh gak Pak, terakhir kali Bapak tolong selamatkan suami saya. Istrinya ngomong gitu ke kita. Lalu singkat cerita kita atur waktu, langsung kita pergi ke rumah sakit. Oke. Benar Bapak Ibu, itu di ranjang suaminya sudah terkapar dan semua mata udah kuning, jari udah kuning, badan udah kuning. Jadi kita melihat kayaknya saya 11 tahun pegang kedukaan sama orang sakit. Jadi saya tahu nih kayaknya nih ini udah mau deket-deket gitu ya. Jadi saya juga berasa gitu. Oke, lalu kita Musa bisikin di telinga, dia ngomong apa sesuatu gitu ya. Terus sampai dia itu nangis Bapak Ibu ya. Musa itu bilang, kalau kamu mau percaya Tuhan, ini saat terakhir. Oke, mungkin nggak ada kesempatan. Istrinya doa di pinggir itu ya, ranjang itu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Dahsyat sekali. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sang suami betul-betul terima Tuhan di ending hidupnya. Ketika dia bilang, dia dia kecil gitu ya, mau gitu ya. Lalu Musa doain, Bapak Ibu tahu, ketika amin, itu tensi langsung tit gitu ya. Terus saya lihat sendiri loh, amin langsung hilang, dia pergi. Saat terakhir Bapak Ibu, saat terakhir. Doain 30 tahun lebih kagak
kagak selamat-selamat. Saat terakhir, akhirnya puji Tuhan, dia terima Yesus. Bapak Ibu, saya melihat apakah hidup sang suami gagal? Tidak. Kenapa? Karena hidup seorang itu bukan dari awal, tetapi bagaimana dia endingnya berakhir. Walaupun memang terima Yesusnya di ending-ending gitu ya, jangan sampai ya kita seperti itu ya. Kalau kesampaian gitu ya, kalau endingnya kagak nyampe gimana gitu ya, toto pergi aja, belum terima Yesus udah pergi, aduh puyeng juga gitu ya. Dia masih ada kesempatan. Tapi yang kita lihat adalah iman dari sang istri. Dia terus doakan suaminya sampai akhirnya suaminya percaya Tuhan. Bapak Ibu, waktu dengar kesaksian itu di rumah duka, semua orang nangis Bapak Ibu. Saya pun nangis ya. Saya bilang ya, ini jujur loh, saya hamba Tuhan mungkin ya. Kalau suruh doain ya, 30 tahun lebih. Mungkin ya, saya juga pasti satu kali akan nyerah. Pasti ya. Oke, nggak usah bilang orang awam. Kita hamba Tuhan aja kalau doain mungkin 30 tahun lebih, Tuhan tidak jawab-jawab. Sampai terakhir baru jawab. Mungkin ada kalinya kita lelah. Ada kalinya kita capek. Lalu kita berkata, benar gak ya? Apa yang aku sudah imani? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Oke. Ini bercerita tentang 5 orang yang menurut saya menarik sekali Bapak Ibu ya. 5 orang ya. 4 yang gotong, 1 yang sakit ya, 5 orang. Nah, Bapak Ibu, Markus 2 ayat 1 sampai 12. Tunggu, belum on. Oke. Oke. Oh ya, maaf. Oke ya. Markus 2 ayat 1 sampai 12 itu berbicara tentang kedatangan Yesus ya ke Kapernaum. Oke. Lalu dikatakan apa? Di ayat 1 dikatakan dia berkhotbah, memberitakan firman Tuhan di sebuah rumah di Kapernaum. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terjadi adalah waktu dia menceritakan khotbah itu, ya, kita tahu waktu itu Markus 1 ayat 21 sampai 45 itu menceritakan tentang mujizat yang Tuhan lakukan. Oke, menyembuhkan orang sakit, ya. Kalau Bapak Ibu lihat ya di ayat 21 sampai ini ya, ayat ke-45. Lalu apa? Dia menyembuhkan ibu mertua Petrus ya dan orang-orang sakit, ya, lalu dia menyembuhkan orang yang sakit kusta gitu ya. Dan berita itu viral Bapak Ibu. Oke. Mungkin juga lewat FYP Bapak Ibu waktu itu gitu ya. Lewat FYP ya. Wah, Yesus menyembuhkan orang sakit. Wah, Yesus memberitakan firman. Kenapa bisa viral? Karena belum pernah ada yang bisa melakukan hal itu. Karena tidak pernah ada satu kalipun manusia yang bisa menyembuhkan orang sakit. Oke. Secara mujizat ya, bukan secara pengobatan. Oke. Ya. Nah, lalu banyak orang penasaran. Ya, kita tahu lah ya. Pasti penasaran kan? Zaman dulu waktu saya muda, dulu ada seorang bocah Bapak Ibu. Bisa nyembuhin orang pakai batu. Batunya dicelup ya, lalu airnya diminum. Bapak Ibu tahu siapa? Ponari, betul ya, pasti sosian ya Bapak Ibu. Karena yang tahu Ponari pasti orang-orang tua ya, yang dulu mungkin. Jadi benar Bapak Ibu, dulu ada anak muda, bocah lah, mungkin berapa tahun gitu ya. Dia tuh dianggap penyembuh gitu ya. Jadi dia celup-celup batu ya, batu Ponari gitu, lalu minum air, sembuh kata orang-orang. Sampai rame sekali ya, sampai diperebutin itu ya. Cuma nggak tahu sekarang kabarnya gimana gitu ya. Nah Bapak Ibu, banyak orang ya penasaran. Bahkan maka dari itu dikatakan apa? Ketika Yesus ada di rumah itu di Kapernaum, banyak orang berbondong-bondong pengen lihat Yesus. Entah motivasinya apa. Satu, mungkin motivasinya penasaran. Siapa dia? Bahkan kalau kita lihat
Di situ ada ahli Taurat, Bapak Ibu ya. Ada ahli Taurat yang kalau kita baca di ayat 6 tadi, dia ada di tengah-tengah mereka. Ya. Ahli Taurat pasti penasaran dong, siapa orang ini? Berani-beraninya dia mengajarkan hukum yang baru gitu, bukan hukum Taurat. Oke. Lalu dikatakan apa? Ya mereka berbagai macam motivasi. Mungkin juga ada yang sakit pengen disembuhkan. Mungkin juga ya. Entah motivasinya apa. Terlepas benar atau salah, yang penting Yesus tahu hati mereka. Nah, maka dari itu dikatakan apa? Di tengah-tengah mereka ia mengajarkan firman. Oke. Dia mengatakan apa? Dia mengajarkan, memberitakan firman Tuhan. Oke. Karena dia tahu orang itu butuh kepastian firman itu sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu, lalu kita tahu di cerita selanjutnya ada 4 orang, ya. Jadi ada 5 orang sahabat, 1 orang sakit temannya, ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka itu pengen temannya sembuh, Bapak Ibu, ya. Kalau mereka tahu ada Yesus di Kapernaum, mereka itu datang kepada Yesus. Nah, kalau kita baca di ayat selanjutnya itu dikatakan apa? Karena begitu rumah itu penuh sesak, 5 orang ini nggak bisa masuk, Bapak Ibu. Ya, 5 orang ini nggak bisa masuk. Ya karena mereka telat, orang tuh sudah penuh gitu ya, sudah penuh. Jadi mereka tidak bisa masuk. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap beriman, pengen ketemu Yesus. Makanya dikatakan apa? Dikatakan mereka itu melakukan sebuah tindakan. Mereka itu melakukan sebuah tindakan. Ya. 4 orang yang membawa sahabatnya yang lumpuh itu, mereka itu naik ke atap, Bapak Ibu. Ya. Lalu mereka membuka atap itu, mereka bongkar atapnya, Bapak Ibu. Lalu apa? Mereka turunin 4 itu. Dari 4 orang itu mereka turunin temannya yang lumpuh itu. Percis tepat di depan Yesus. Bapak Ibu, permisi tanya ya, permisi tanya nih. Bongkar atap rumah itu susah apa gampang? Mungkin zaman dulu rumahnya nggak dari asbes ya, nggak dari seng, nggak dari ini. Mungkin lebih mudah. Tapi naik ke atap, Bapak Ibu bayangin ya, kita 4 orang nih ya, bawa orang sakit, terus mesti naik atap rumah. Kan atap rumah tinggi, Bapak Ibu. Bayangin, itu udah gotong ya. Terus mereka harus naik ke atas rumah, bawa 1 orang sakit lumpuh. Itu effortnya sih dahsyat banget, Bapak Ibu ya. Saya seringkali bawa orang sakit nggak bisa jalan, itu aja pakai gerobak lagi, apa tuh namanya itu? Bukan kursi roda. Itu loh kursi yang kasur di rumah sakit itu loh, yang stretcher ya kalau nggak salah. Itu aja yang dari angkat itu ya, kadang bawa jenazah juga, angkat itu aja 4 orang itu loh, Bapak Ibu. Itu jalan rata, itu susah juga loh, Bapak Ibu. Ya. Jadi udah angkat 4 orang aja itu sudah berat, ujung kiri, ujung kanan, belakang, ujung kiri, ujung kanan. Itu angkat aja sudah berat. Kita nggak tahu ya ini orang gendut apa kurus ya. Terlepas itu saya bayangin, wow, dahsyat banget ya. Belum pas naik ke atas keguling lagi, siapa tahu kan, atau merosot gitu ya, kan nggak tahu kan. Pas naik kan nggak mungkin lurus kok, kan kondisi pasti sulit kan, udah gotong gitu. Artinya mereka melakukan sebuah tindakan effort. Ada sebuah effort yang teman-temannya lakukan. Mereka pengen supaya orang ini sembuh, teman mereka sembuh. Makanya dilakukanlah sebuah tindakan iman kepada Yesus, supaya Yesus menyembuhkan temannya, supaya ada kesempatan bertemu dengan Yesus temannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau katakan begini. Iman yang sejati itu mendorong kita untuk bertindak melakukan sesuatu. Sometimes kita melakukan berkorban dengan sesuatu yang kita miliki, dan kita melayani
sesama kita. Oke. Jadi berbicara tentang iman itu bukan bicara ya, Bapak Ibu, kan ada firman ya, kalau misalkan kita anak-anak Tuhan menjadi kepala bukan ekor ya, kita pasti diberkati. Tapi bukan berarti kita di rumah leye-leye scroll TikTok, scroll IG gitu ya. Wah, Tuhan pasti berkati. Ini iman saya pasti diberkati Tuhan. Ini iman saya beriman sekali ya. Lalu kita di rumah tidur gitu ya, scrolling ya. Nggak kerjanya cuma makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Kan nggak juga gitu ya. Beriman artinya apa? Kita ada doing something, sambil terus berdoa, sambil terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar kita stay, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Enggak juga gitu. Tuhan pasti tolong, enggak juga. Bapak Ibu, ada sebuah cerita ya, yang mungkin Bapak Ibu sering dengar ya. Ada seorang nenek ya di atas atap di rumah banjir, di rumah banjir ya. Lalu nenek itu minta tolong gitu ya. Lalu nenek itu beriman, pasti ada yang tolong. Tuhan pasti tolong. Tolong gitu ya. Tiba-tiba lewat tim SAR. Nenek, ayo ikut. Saya mau selamatin kamu. Enggak. Saya tunggu Tuhan yang tolong. Ya udah, kami selamatin yang lain dulu. Wah, dia pergi tim SAR. Lalu dia berdoa, Tuhan tolong. Dia teriak, tolong. Tim SAR lagi lewat. Nenek, ayo ikut kami. Enggak. Saya tunggu Tuhan yang tolong, Tuhan angkat saya. Wah, taunya tim SAR, udah kami tolong lain. Lewat. Nah, singkat cerita terakhir nih, udah malam-malam. Tolong Tuhan, tolong. Tim SAR terakhir lewat. Gitu ya. Nek, ayo kita tolong nenek. Enggak, saya masih sabar menantikan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Ayo Nek, ini rute terakhir. Nanti nenek kelelep. Enggak, saya percaya Tuhan pasti tolong. Betul. Akhirnya apa? Tuhan tolong Bapak Ibu. Banjir makin tinggi, kelelep lah itu nenek. Akhirnya nenek itu meninggal. Gitu ya. Tim SAR ya udah lewat. Lalu nenek itu komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kamu nggak tolong saya? Saya kebanjiran loh. Saya kirim 3 kali loh orang tolong kamu. Gitu ya. Ceritanya kayak gitu Bapak Ibu. Ya, mungkin jokes bapak-bapak ya, jadi agak nggak nyambung gitu. Nah Bapak Ibu, ya mungkin cerita itu sering Bapak Ibu dengar. Ya, jadi sometimes iman itu bukan bicara kita cuma stay tunggu Tuhan lakukan sesuatu. Iya, kadang itu bisa terjadi ya. Kadang ketika kita di dalam masa terpuruk, kita diam, hanya bisa diam, tidak bisa doing something, Tuhan tolong kita. Bisa terjadi. Tapi bukan berarti ya kita akan terus seperti itu. Kita tidak doing something. Tapi ada sesuatu yang kita usahakan. Ya, sambil kita terus berdoa, kita terus beriman kepada Tuhan. Ya, nah ternyata Bapak Ibu, ketika orang itu turun, ya, ini yang lucu Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat, ternyata Yesus itu melihat iman dari 5 orang ini. Tapi Yesus berkata apa? Sesuatu yang aneh, nggak nyambung sebenarnya. Dia berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini lucu ya Bapak Ibu ya. Ada orang lumpuh ya, datang ke dokter, datang ke tabib. Lalu tabib itu berkata, "Hai lumpuh, dosamu sudah diampuni." Yang sakit bukan dianya, tapi kan lumpuhnya, betul ya? Bukan hidupnya yang dosa kan, bukan dosa gitu loh. Tapi kalau orang melihat, kok aneh. Makanya ahli Taurat langsung komplain gitu ya. Kalau kita baca ya, kita baca di ayat ke-6. Ini berkata begitu, ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kenapa? Karena ahli Taurat tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Sampai saat ini Bapak Ibu. Sampai saat ini orang-orang Israel itu masih menantikan juru selamat. Karena mereka nggak percaya juru selamat itu lahir dengan sangat rendah sekali, bahkan mati dengan sangat mengenaskan,
di kayu salib. Oke, mereka nggak percaya itu, Bapak Ibu. Mereka percaya ada seorang juru selamat yang datang, bawa pedang, megah gitu ya, hebat, pukul semua musuh mereka. Mereka konsepnya seperti itu. Bahwa Allah mereka adalah yang pemenang. Tidak seperti Yesus. Matinya aja mengenaskan, Bapak Ibu. Di kayu salib. Hukuman bagi para penjahat yang keji pada saat itu. Disalib. Oke. Makanya mereka masih menantikan sang juru selamat itu sampai saat ini, Bapak Ibu. Nah, lalu Yesus berkata apa? Yesus berkata, mana yang lebih mudah bagimu? Apakah berkata dosamu diampuni atau angkat tilammu dan bangunlah? Oke. Kenapa? Karena Yesus pengen tahu nih bahwa di antara kamu itu ada seorang manusia yang bisa mengampuni dosa. Kita lihat ayat ke-10. Oke, ayat ke-10. Artinya apa? Artinya Yesus tahu bahwa kebutuhan manusia itu bukan hanya kesembuhan, tapi iman yang membawa keselamatan. Oke. Iman yang membawa kita pada keselamatan. Bapak Ibu, kalau bicara tentang iman, orang bisa beriman pada siapa aja. Oke. Kadang nyembah pohon juga bisa. Dia beriman pohon bisa nyembuhin. Bisa juga ya. Nyembah yang lain juga bisa. Patung atau apapun itu bisa. Ya. Tergantung. Makanya ada iman yang benar, ada iman yang tidak benar. Nah, Yesus pengen mengatakan apa? Iman kita sudah benar bahwa dia adalah Mesias, Bapak Ibu. Oke. Nah, Yesus secara tidak langsung dia mau mengatakan apa? Bahwa akulah Mesias. Akulah sang juru selamat. Aku anak manusia yang bisa menyembuhkan orang, yang bisa membuat orang mendapatkan pengampunan. Oke. Dosamu diampuni. Siapa yang berani ngomong gitu pada saat itu? Itu pasti sudah dirajam batu pada saat itu. Karena ada ahli Taurat, orang Farisi di situ. Mereka benci sekali terhadap orang-orang yang mengajarkan seperti ini. Tapi Yesus secara langsung mengatakan, dosamu diampuni. Artinya apa? Dia menyatakan dirinya adalah Mesias. Siapa yang berani Bapak Ibu pada saat itu? Nggak ada. Hanya Yesus yang mengatakan, akulah Mesias. Dosamu diampuni. Padahal dia anak manusia. Secara tidak langsung dia menyatakan keilahiannya. Aku 100% manusia, tapi aku 100% Allah. Aku 100% Tuhan. Oke. Disitulah dia berkata apa? Dosamu sudah diampuni, Bapak Ibu. Nah, iman sejati harusnya membawa kita pada pertobatan, Bapak Ibu. Oke. Ketika kita beriman terhadap sesuatu yang benar, itu membawa kita justru semakin percaya Tuhan. Semakin berharap kepada Tuhan. Walaupun mungkin jalannya gelap, tapi kita terus berharap bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah melakukan segala sesuatu buat kita. Oke. Tapi tergantung waktunya Tuhan. Ya, kadang bukan waktu kita, Bapak Ibu. Waktunya Tuhan. Bapak Ibu, saya punya anak ya, usia 3 tahun sekarang. 3 tahun bukan ya? Ya 3 tahun lah ya. Maret, April, Mei, Juni. Oh ya, berarti 3 tahun 2 bulan. Bapak Ibu, saya 11 tahun tidak dikaruniai anak. Oke, 11 tahun Bapak Ibu tidak dikaruniai anak. Saya berdoa sama Tuhan. Ya, hamba Tuhan gitu ya. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti kasih. Wah, kita doa. Wah, Tuhan tolong kasih kami anak. Keturunan, ya. Malu dong, hamba Tuhan gak ada keturunan gitu ya. Di gereja di tiap kali ketemu jemaat tuh yang aduh, capek juga ya. Hamba Tuhan pun gak lepas Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu saudara, ya, ketemu teman-teman yang lain, kapan nikah, kapan punya anak, itu biasa. Hamba Tuhan juga kena Bapak Ibu. Yang nanya itu 1000-an jemaat Bapak Ibu. Bayangin ya. Tiap kali ketemu, contoh,
kapan nih punya ini dede gitu ya, kan kita pengen lihat dede gitu ya. Terus saya bilang ya, emang dede itu kayak kue bikin terigu gitu ya? Kan enggak, sabar. Tahun pertama menikah sih masih oke lah ya. Tahun kedua, contoh udah 2 tahun nih, lama amat. Ya kan kadang mulut jemaat kan nggak bisa disaring ya. Bener loh ya. Aduh, capek juga kita. Iya, sabar. Kita aja sabar. Tunggu Tuhan kasih. Oke. 3 tahun. Aduh, contoh. Coba deh ke dokter ini. Sudah mulai kasih advice. Kayaknya contoh perlu cek deh. Semua jadi dokter. Udah mulai jadi dokter. Tahun kelima Bapak Ibu, semua jadi dukun. Contoh ya, saya lihat nih, kayak ini mama saya. Dia langsung bilang, kamu kayaknya perlu ke orang pintar deh. Bayangin ya, mak saya tahu anaknya pendeta, masih disuruh ke orang pintar Bapak Ibu. Lalu dia bilang apa? Saya bilang sama mama saya, Ma, saya pendeta loh Ma, saya hamba Tuhan. Nggak apa-apa, kadang kan hamba Tuhan perlu orang pintar juga. Kan ada orang yang lebih pintar dari hamba Tuhan, makanya namanya orang pintar. Ma, udahlah gitu. Itu tahun kelima ya. Tahun keenam semua diam Bapak Ibu. Karena dia kalau saya tanya, contoh kapan, saya udah pergi aja. Oke, ya gitu. Udah capek teman-teman. 11 tahun saya tunggu. Oke. Sampai singkat cerita, semua sudah saya lakukan. Inseminasi 2 kali, dibohongin dokter gitu ya. Jadi saya tuh udah ke dokter dari yang sekali dokter 100.000 sampai yang sekali datang 3 juta pun pernah Bapak Ibu. Yang tiba-tiba datang dia main suntik cus gitu ya. Oh ini pemecah telur gitu ya. Ini Bapak langsung berhubungan malam ini, besok dan sampai seterusnya lagi. Maksudnya hari ini, besok dan 3 hari pokoknya gitu ya. Hajar terus Pak, kata dokter. Gila, gue bilang nih dokter sadis juga ya. Hajar katanya. Saya udah bikin pemecah sel telur gitu ya. Ini produktif katanya. Gagal juga kok. Itu 3 juta lebih loh saya bayar. Suntikan itu. Lalu sampai 11 tahun Bapak Ibu. Nah singkat cerita, kami udah coba bayi tabung juga. Itu juga dibayarin jemaat, bayi tabung. Ya, hampir 130 juta. Gagal juga Bapak Ibu. Bayi tabung. Ya, bayangkan. Ternyata memang kami melihat ya kami beriman ya Tuhan pasti kasih. Tapi ternyata ya memang Tuhan kasih itu bukan dari kami. Ternyata memang dari orang lain. Akhirnya singkat cerita 2009 Covid kapan sih? Oh ya 2019, mohon maaf. Covid itu 2019. Ya, 2019 saya itu pergi ke Surabaya ya karena dari dosen saat Malang Seminar Kitab Tenggara suruh saya coba lu ke Yayasan Pondok Hayat ya, itu sebuah panti asuhan lah ya yang memang tempat orang-orang yang memang menitipkan anaknya. Lalu singkat cerita 2019 saya pergi, saya pengen banget Bapak Ibu, ada satu anak yang lucu sekali. Tapi istri saya nggak srek ya karena istri saya tuh masih pengen dari dia. Ya udah. Nah singkat cerita kita pulang kita doa. Tuhan, kalau memang Tuhan kasih, saya yakin pasti dapat. Berdoa, hamba Tuhan hanya bisa beriman. Dapat Bapak Ibu? Tidak. Anaknya sudah diambil orang lain. Kita kirim surat, ternyata dia info, maaf Pak, anaknya sudah diambil orang lain. Waduh, lalu saya bilang Tuhan gagal lagi gitu ya. Tapi tetap beriman, Tuhan pasti kasih. Betul Bapak Ibu, 2019 papa saya meninggal, Covid datang, dan suasana itu kacau sekali kan, kita tahu sendiri kan. Lalu saya pelayanan Covid, hampir tolong 600-an orang jemaah, saya bagian angkut jenazah, saya bagian antar orang Covid, segala macam. Saya langsung berpikir ya, iya ya, kalau saat itu Tuhan kasih, pasti pelayanan nggak maksimal dong. Iya kan? Pasti nanti, ntar gue pelayan Covid, anak gue kena lagi. Wah ini sayang nih gini. Wah pasti nggak maksimal. Ya puji Tuhan. Sampai 2022, akhirnya istri saya bilang setelah gagal bayi tabung, istri saya langsung bilang, udahlah kita coba sekali lagi pergi. Pas pergi ternyata Bapak Ibu, ada satu anak yang benar-benar menarik perhatian kami. Dua-dua oke langsung. Saat itu oke. Langsung tunjuk, langsung pulang bikin surat,
wawancara, interview, waktu datang dia 3 bulan Bapak Ibu. Ternyata proses 5 bulan baru dapet. Pas jemput dia udah 8 bulan. Betul loh. Pas jemput udah 8 bulan. Karena prosesnya dia dari yayasan itu memang agak rumit. Karena dia sangat pro-life. Dia menjaga orang-orang tuh tidak jual organ, tidak jual anak, segala macam. Dia benar-benar jaga. Sampai di interview 3 kali. Terus sampai kita kirim foto gereja, kirim foto kamar, foto rumah. Sampai ditanya gaji lu berapa, tingkat kebahagiaan lu dalam keluarga berapa, sampai betul-betul dia seleksi banget gitu ya. Nah, singkat cerita dari yayasan itu bilang, "Oke, Pak, anaknya sudah siap Bapak jemput." 8 bulan Bapak Ibu. Saya jemput dia usia 8 bulan. Pas saya datang Surabaya, lagi naik kereta nih, saya bilang sama istri, "Han, jujur ya, ini kalau anak yang dikasih siapapun, saya pasti terima loh. Mukanya saya lupa." Lah iya kan, masih bayi kan mukanya sama semua kan. Jadi tiba-tiba, Bapak, ini ya Pak, anak Bapak yang kemarin lihat. Oh iya, terima kasih. Kan nggak tahu Bapak Ibu ya. Nggak boleh foto loh Bapak Ibu, anaknya nggak boleh difoto. Ya mungkin dia takut penjualan apa gitu ya. Nggak boleh foto, cuman liatin, ingetin gitu ya. Namanya, oke. Saya sampai ingetin gitu ya, mukanya gitu. Saya ingetin badannya. Bapak Ibu bayangkan, pas datang 8 tahun udah gede. Saya bilang ini bukan ya? Sorry. Bener Pak, 8 bulan bukan 8 tahun. Mohon maaf, 8 tahun masih gede banget dong ya sekarang. 8 bulan Bapak Ibu. Saya lihat, buset kok gede amat ya. Bener gak ya? Bener, udah bener. Istri saya sih udah paling tahu. Bener, saya udah tahu deh. Kita sudah ada ikatan. Padahal saya tanya istri saya waktu itu, "Emang lu inget?" "Enggak." Nah, percaya saja, Tuhan yang siapkan. Tapi memang betul itu anaknya, betul ya Bapak Ibu. Bener ya? Ya udahlah ya. Pokoknya udah tepat lah ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang gini. Saat ini, ya, ini bocah, ya, menjadi idola di keluarga saya. Poponya sayang, iinya sayang. Jadi tahta keluarga itu nomor 1 dia. Oke? Tahta keluarga kalau ke rumah mama saya, yang bos paling gede itu dia. Oke, bos paling gede dia. Kedua itu menantu istri saya. Ketiga baru saya. Jadi saya paling rendah tahtanya kalau di rumah mama. Ya, jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ya saya melihat apakah kita beriman dengan tidak melawan satu? Tidak. Saya tetap beriman Tuhan pasti kasih. Tapi kan ada tindakan medis yang saya lakukan. Akhirnya kita juga nyerah dan kita berdoa. Akhirnya Tuhan kasih lewat orang lain. Itu satu tindakan juga betul. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu, yang paling penting adalah iman kita itu harus menyatakan bahwa Allah yang ditinggikan. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang buah, buahnya adalah bukan bicara tentang kita. Not us, but God. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang iman yang benar, itu adalah segala sesuatu yang terus kita perbuat dan Allah dimuliakan saat itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu lihat di perikop ini, ketika Yesus berkata apa? Angkatlah tilammu, ya, dan pulanglah ke rumah. Orang itu apa? Langsung bangun Bapak Ibu. Lalu semua orang takjub. Wow, yang begini belum pernah ada nih saya lihat. Bapak Ibu, langsung saya berpikir, ini sama percis kisahnya, percis kayak Yesus menenangkan angin ribut. Oke. Semua orang takut mati Bapak Ibu pada saat itu. Padahal itu nelayan-nelayan yang sangat hebat. Mereka berpengalaman tahunan di lautan, nelayan hebat. Tapi mereka ombak begitu besar, takut mati. Lalu mereka berkata apa? Yesus tolong kami. Lalu Yesus bilang apa? Diam dan tenanglah. Langsung diam. Lalu orang-orang pelaut itu berkata apa? Siapa dia? Seperti ini belum pernah kami lihat. Artinya apa Bapak Ibu?
Kita melihat kenapa Tuhan melakukan mujizat itu menyembuhkan orang sakit. Karena dia ingin menyatakan, aku Mesias, aku yang patut ditinggikan. Nah, iman yang benar membuat Tuhan itu dikenal, dimuliakan. Jadi bukan bicara tentang kita. Maka dari itu hidup kita harus menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita rangkum, jadi iman yang benar itu adalah menghasilkan satu tindakan kasih, ya, tindakan iman kita. Lalu kita juga mau terus diperbaharui hati kita. Kadang mungkin ketika beriman, ya kita mungkin patah arang, ya, kok Tuhan gak jawab doa kita, lalu kita mulai nakal, ya kita terus mau diperbaharui. Nah, kita juga harus hidup memuliakan Tuhan. Kenapa? Oh iya, oke. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berharap ya di dalam kehidupan kita mungkin tidak selalu berjalan mulus. Betul ya? Kadang ya kita mengalami badai, ya kadang kita mengalami mungkin masalah yang begitu berat. Mungkin kita terus doakan masalah kita nggak finish-finish. Bahkan Tuhan kasih lagi masalah yang baru, makin banyak masalah. Tapi ingat, iman yang benar membawa kita semakin percaya Tuhan dan semakin dekat pada Tuhan. Sampai satu hari kita bisa melihat Tuhan bekerja pada saat itu. Dan disitulah kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami sebagai orang percaya, kadang hidup kami juga tidak berjalan mulus. Kadang banyak tantangan, rintangan yang membuat kami seringkali putus asa. Seringkali kami kehilangan pegangan kami kepada Tuhan. Tapi hari ini ya Tuhan, kami mau berharap kepada Tuhan sekali lagi. Kami mau belajar bersandar kepada Tuhan. Mau berjalan bersama Tuhan sekali lagi. Walaupun mungkin tidak mudah. Tapi kami percaya iman kamilah akan membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Sampai satu kali kami melihat Tuhan bekerja dalam masalah kami ini. Tuhan tolong kami, setiap kami yang bekerja di tempat ini, biar Tuhan juga terus berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you. Tuhan, kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita juga dikuatkan oleh kesaksian Bapak Pendeta Patrick, dan biarlah kita mau terus mempertahankan iman kita kepada Tuhan sampai akhir hidup kita ya. Karena kita yakin pasti Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Baik, kita akan mendengarkan warta. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Patrick. Kami berdoa Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak. Dan untuk doa bersama akan diadakan setiap hari Rabu. Lokasinya di ruang meeting internal audit. Kita juga lakukan via Zoom, Bapak Ibu, dan linknya akan dikirimkan di WhatsApp grup ya. Pukul 12.40 bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, ada pokok doa bisa menyampaikan kepada kami dan akan kita jaga kerahasiaannya. Kemudian PD berikutnya hari Jumat 23 Mei dengan tema Be Impactful, pembicaranya oleh Bapak Pendeta Mesah Triyulandi. Ya, kami mengundang Bapak Ibu untuk kembali hadir. Mungkin boleh kiri kanan depan belakang datang lagi ya. Kita sama-sama diberkati. Oke. Sekian untuk warta jemaat. Kita akan akhiri persekutuan kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan saya minta Bapak Pendeta untuk mengakhiri dalam doa penutup dan doa berkat. Ya, rekan-rekanku yang dikasih Tuhan, kita akan berpisah satu dengan lainnya. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh berkumpul beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan kembali bekerja. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami. Rekan-rekanku yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, cinta kasih dari Allah Bapa,
persekutuan, penghiburan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, setelah tutup, tentu